Ya, saya terpaksa harus cerita tentang bapak saya. Ya. Dan ini kelemahan saya. Pak Heri dan Bu Eni, seperti tadi saya bilang, kita di hidup bertetangga ini kan kami melihat Pak Heri dan Bu Eni dalam kisah keluarga atau perjalanan keluarga yang ditampilkan keseharian itu adalah keluarga yang teladan lah, ya, keluarga bahagia, harmonis, ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah, ya, dalam proses perjalanan ini, ya. Ada ndak dalam proses kehidupan Pak Heri dan Bu Eni ada satu titik, adalah sesuatu hal yang terbesar yang terjadi dalam rumah tangga yang itu mempengaruhi segala kehidupan Pak Heri dan Bu Eni sampai saat ini? Dari Ibu Min, silahkan. Apa ya? Mungkin pas dia mengajukan berhenti Iya, kerja. saya dengar Pak Heri pernah kerja gitu. akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja. Ya, Bisa cerita sedikit apa yang terjadi pada saat itu? Oke Pak Ben. Nah ini sensitif nih Pak Ben. It's okay. Saya bilang sensitif karena mengingatkan saya pada bapak saya. Ya, saya terpaksa harus cerita tentang bapak saya. Ya. Dan ini kelemahan saya. Saya paling nggak bisa kalau mengingat bapak saya. Jadi itu kalau ditelepon bapaknya sakit tuh nggak bisa tidur, padahal besok kan harus kerja. Ya. Itu gedebuk. Saya bilang kenapa? Tadi kan dapat telepon bapak sakit. Ya sudah besok pulang gitu. Jadi lebih sering pulang. Oke, Pak. Nah, itu akhirnya memutuskan hal yang besar dalam hidupnya. Iya. Ya. Mungkin Pak Ben juga punya orang tua yang luar biasa. Iya. Saya sama Pak, saya mempunyai bapak yang sangat luar biasa. Iya. Saat beliau belum pensiun dan saya masih sekolah, bapak itu merawat orang tuanya. Merawat juga adiknya yang lagi sakit. Hingga beliau berdua meninggal di rumah saya di kampung. Walaupun kami semua pada sekolah saat itu. Kami sekolah, anak-anak adik-adik kami juga sekolah semuanya berbiaya. Tapi orang tua saya dengan gigih dan dengan baik, dengan sangat luar biasa. Itu bisa merawat eyang saya, merawat bulik saya. Hingga beliau dipanggil. Itulah yang membuat saya sangat-sangat kagum sama bapak saya. Bapak saya orang yang sosialnya tinggi. Siapapun yang perlu dibantu sama bapak pasti dibantu. Walaupun bapak cuma seorang guru SD, Pak. Kebetulan bapak menikah dengan ibu sambung, tapi ya juga sangat luar biasa baiknya. Dan bisa menerima bapak saya merawat orang tuanya dan adiknya. Itu ibu saya, walaupun ibu sambung itu luar biasa baik. Beliau juga mendampingi merawat eyang saya. Dua-duanya, kedua orang tua saya ini adalah orang tua yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Merupakan inspirator buat saya dalam kehidupan saya. Itu yang melekat sama saya. Sehingga Pak Ben, saat saya mengalami orang tua saya sakit kena stroke itu tahun sekitar tahun 2012. Enggak, dia 14 tahun dari 2019 sekitar tahun 2006 kemungkinan. 2006 2007. Itu bapak saya kena serangan stroke. Hingga sampai akhir hayat beliau. Nah, sebetulnya pada tahun 2014 itu saya
sudah pernah mengajukan ya, artinya ceritakan istri saya tadi untuk Resign. saya mau harus resign ya. Tapi sebelum itu dalam 1 tahun itu kita berdua sudah mengambil tahap ya, kira-kira apa sebelum resign mungkin ada solusi apa untuk Makanya Pak Heri berencana resign untuk pulang merawat orang tua Bapak yang sakit. Itu saya resignnya tahun 2015. Okay. Tahun 2014 sudah saya berdua ini sudah ngomong sama dan sama atasan saya udah pernah ngomong. Orang tua saya ini udah sakit, udah berat dan hanya berdua sama ibu gitu. Dan ibu merawat sampai 14 tahun seperti itu ya sendirian. Akhirnya saya punya berdua diskusi, nah ini gimana kira-kira, dan istri saya bilang coba kita ada beberapa solusi yang kita tawarkan ke ibu, coba mungkin pertama kita perawat di sana. Kita pulang saat itu, saya pulang kemudian saya bilang sama ibu, Bu gimana kalau perawat. Jadi ibu saya itu juga baik banget. Jadi ibu saya itu seorang yang sangat menjaga privasi, Pak. Iya. Jadi tidak ingin pokoknya orang lain mengerti tentang kondisi di dalam. Ya. Biarlah semua ibu yang merawat gitu ya. Jadi ibu itu bayangan Pak, sejak tahun 2007 sampai tahun 2019 itu ibu merawat sendirian. Tahun 2015 merawat sendirian. Nah, ibu nggak mau karena ini ya gimana ada orang lain di rumah itu. Dan nyari kayak gitu kan susah untuk merawat orang gitu di desa gitu ya. Betul. Nah, yang kedua mungkin kita ada beberapa solusi. Saya pernah panggil satu orang adik saya yang mungkin saat waktu itu kurang begitu ajarnya dari sisi pekerjaan mungkin belum begitu mampan. Kita tawarkan, kita ajak coba kalau si adik saya kandung yang laki, kalau Anda pulang kemudian biaya mungkin saya yang biaya hidup di take over oleh itu kemudian anak-anak mungkin saya bantu untuk sekolahan. Tapi yang ternyata tidak semudah itu, artinya itu tidak sederhana Pak Ben. Jadi harus dipikir, setelah dipikir mungkin enggak bisa kayak seperti itu. Ya oke deh. Dan di suatu titik Bapak mengalami betul-betul sakit yang sudah luar biasa Bapak saya. Itu di dekat-dekat di tahun-tahun 2015. Beberapa kali saya ditelepon sama ibu tentang kondisi Bapak. Di situlah udah enggak ada jalan lain. Jadi saya merasa kalau saya ini diam, ya, sementara bapak saya di sana berdua sama ibu seperti itu, itu kita sebagai anak bagaimana gitu ya. Betul. Orang tua saya dulu yang paling khawatir kalau kita sakit, paling apapun kalau kita sakit ya. Betul. Sekarang beliau seperti itu, masa kita diam. Iya. Saya bilang, Dek, saya harus segera resign. Dia bilang gitu. Terus saya izin ke atasan saya waktu itu. Iya. Yang tahun 2015 saya nggak diizinkan, tahun 2015 saya mulai udah ada melunak dan diizinkan. Iya. Sebelum saya ada terbit surat SK-nya, saya diskusi sama dia. Iya. Gimana saya resign ini untuk membantu ibu merawat bapak di kampung gitu ya. Kita kumpul. Dia, anak-anak saya kumpulkan. Oke, jadi Pak Heri panggilkan anak-anak. Istri sama anak-anak. Betul. Ayahmu akan berhenti. Mungkin setelah ini kamu udah tidak yang tidak seperti saat ini. Iya. Jadi pasti semua akan berubah. Iya. Ayahmu akan berhenti, kamu berdua dengan ibu, walaupun ayah sekali waktu akan gantian, akan ke Bogor, ke Banyuwangi gitu. Bagaimana kira-kira anak-anak? Anak yang nomor 1 bilang, gak apa-apa ya, kalau memang itu untuk orang tua, bilang gitu. Si Asyam ya. Iya. Kemudian si Arkis dia bilang, sekolahku bagaimana ya? Dia bilang gitu. Saya yakinkan dengan anak-anak, kalau kita berbuat baik, Allah pasti tidak akan diam. Gitu. Kamu, ayah yakin tetap akan sekolah. Saat itu si Arkis masih SMP ya. SMA. Di Albayan ya. Oke. Nah, kelas 3. Ya. Kamu tetap sekolah nak, kamu tetap akan kuliah. Terus yang kecil masih kecil-kecil yang lainnya tuh. Nah, sama istri saya bilang, gimana Dek? Saya bilang gitu.
silahkan cerita sendiri. Ya. Gimana saat Pak Pas Heri? dia, karena saya berpikirnya pertama dia selalu kepikiran gitu kan. Iya. Saya pikir dia memang orang laki itu kan ngabdinya ke orang tua. Iya, Kalau saya sebagai istri ngabdinya ke suami. ke suami. Gitu. Jadi kalau memang dia mau ngabdi ke orang tuanya, ya nggak ada jalan lain. Kalau 6 jalan yang ditawarkan tuh nggak bisa dijalankan Iya. semua. Terakhir solusi terakhir berhenti kerja. Ya sudah silahkan saja saya bilang. Saya Iya. bilang saya cuma hanya meyakinkan. Tapi ini nggak ada perubahan kan nanti anak-anak tetap bisa bersekolah. Yang saya tuntut cuma sekolah nggak. Iya. Kalau materi lain sih makan atau apa tuh masih bisa lah gitu. Iya. Dia bilang tetap insya Allah nggak ada yang berubah. Iya. Udah saya bilang ya udah. Nah pas berjalannya waktu itu ya pas kuliah itu si Arkis keterima di Bali terus dia bilang, Bu kuliahku gimana? Insya Allah pasti ada jalannya. Kan semua anak ada rezekinya. Saya bilang, Iya, insya Allah iya. bisa. Yakin aja deh Bismillah. Saya bilang gitu. Iya. Nah Arkis tuh yang termasuk hebat daripada mama. Hebatnya tuh dia waktu itu kuliahnya pertama kuliah kan karena kita masih baru di sana ya tabungan lah masih ada save kita tuh Investasi masih juga banyak masih masih ada. ada. Iya, gitu. Warung-warung Jadi, masih ada. Ada kos- usaha lain iya, juga, ada usaha usaha warung. Saya waktu itu berpikir dia berhenti tapi kan saya masih punya 3 warung. Iya. Masih bisa lah jalan gitu. Iya. Ternyata ya qadarullah berjalannya waktu satu persatu warung tutup gitu. Hmm. Nah terus pas Arkis pertama kuliah dia bisa kos di tempat yang lumayan gitu. Iya. Mungkin 3 bulan 4 bulan Kis bisa pindah kos enggak? Pindah kemana Bu? Yang harganya di bawah itu kalau bisa yang lebih murah. Iya. Terus Arkis bilang oh iya deh boleh Bu. Akhirnya pindah. Tapi tanpa barang dia bilang. Yaudah kan ada tantemu di Bali yang dikasih dengan tante-tantenya barang. Dapat berapa bulan sama bisa turun lagi ya Kis. Kenapa? Ibu nggak kuat kalau segitu. Pindah lagi. Akhirnya alhamdulillah dia dapat kos yang gratis 4 bulan. Tapi istilah bukan marbot mungkin ya. Jadi di sekretariat kami. Oke. Jadi tugasnya nyiapin rapat, beres-beres gitu. Oke. Gratis 4 bulan. Dan tahun depannya dia, Bu aku boleh nggak ikut itu lagi? SBM lagi, UMPT UMPTN. UTBK sayang sekarang. UTBK lagi mau ke ITB. Kenapa? Aku nggak kuat kayaknya ngalami degradasi iman gitu. Iya. Karena kan dia dari pesantren dari SMP Oke. SMA saya mau kembali ke milih ITB coba ya udah. Akhirnya saya izinkan dia bimbel cuma 3 bulan mungkin terus dia ikut lagi alhamdulillah lulus. Oke, Jadi Iya. itu tadi sempat dia gratis hanya dengan kerja melayani di sekretariat tidur di sekretariat. Jadi walaupun keadaan memang qadarullah berubah. Tidak stabil seperti dulu. Ya. Ada berubah, tetapi selalu ada jalan keluar dimudahkan Iya, seperti amin, tadi. insya Allah. Tetapi juga yang satu poin yang saya highlight dari apa yang disampaikan Bu Eni adalah mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Iya. Iya. Dan alhamdulillah anak-anak juga mengerti. Alhamdulillah. Iya. Karena sejak Dan- kecil kan sudah kita biasakan gitu. Iya, Jadi iya. waktu kecil tuh semuanya sih udah sampai yang kecil sih Ahtar. Kalau SD itu sekolah mereka bawa es, bawa termos. Dulunya. Oh. Jadi saya oke, bilang, oke. Ini taruh di warung, modalnya balikin ibu, untungnya buat kamu gitu. Oke, jadi sorry kita kalau balik sedikit. Jadi waktu sebelum kondisi berubah, dulu waktu Pak Heri belum resign dan masih kerja, semua secara ekonomi juga masih stabil, tapi anak-anak tetap sudah Iya. diajarkan, dididik untuk bekerja seperti berdagang. jualan es Iya. dan lain sebagainya. Oh, Iya. kenapa? Itu kan bukan alasan kekurangan ekonomi. Tidak Apa sama sekali. alasannya anak-anak? Biar saya bilang hidup jangan makan gengsi, saya bilang gitu. Yang Iya. punya jabatan kan ayah, yang kerja ayah. Jadi kita bukan apa-apa. Jadi nggak bilang aku anaknya bos. Ya itu kan bapakmu bukan kamu gitu. Jadilah dirimu sendiri, saya bilang gitu. Jadi kami memang mengajarkan anak dari kecil itu sudah mulai bisa berhitung. Artinya Iya. secara real itu dia aku itu bukan hanya istilahnya disuapin gitu ya. Iya. Berarti harus ada apa yang masuk ke dalam saya ini harus lewat suatu perjuangan gitu kan. Oke. Makanya saya bilang anak-anak ini ayah nggak nuntut kamu harus laku apa enggak gitu ya. Tapi Oke, ayah oke. itu pengen kamu pertama tidak gengsi. Oke. Kedua
Coba kamu juga bisa ngelihat peluang. Karena ternyata anak-anak tahu yang paling laku apa ini, saya pancing gitu. Oh yang ini ya, yang model coklat, yang besok yang ini nggak usah kayak gitu. Tadi seperti itu. Mungkin sebelum ke situ dulu Pak, saya ingin ke yang tadi keputusan besar tadi dengan Bapak. Maaf kalau saya kembali ke situ sedikit. Karena buat saya itu satu keputusan sangat-sangat besar dalam hidup. Kalau saya bujangan sih oke-oke saja. Tapi ini kan kita ada tanggung jawab istri, anak-anak, betul, dan mempertaruhkan masa depan. Iya. Tapi Pak Heri dan Bu Eni mengambil sebuah keputusan yang penting, keputusan yang juga tegas, demi untuk merawat orang tua. Yang dulu juga Pak Heri melihat bagaimana orang tua merawat orang tuanya. Ya. Buat saya Pak Heri ini sesuatu pesan yang luar biasa sebenarnya dari kita sebagai seorang anak. Saya apa yang tadi Pak Heri cerita tadi itu saya ingin curhat, tergoda untuk curhat. Jujur saat ini istri saya mama saya kena stroke. Stroke yang kedua dan sekarang nggak bisa bangun. Kemarin berusaha jalan akhirnya jatuh, kaki patah. Ya Allah. Dan wah sangat sulit. Semoga lekas sembuh. Ada dinamika juga dalam keluarga kami. Seperti yang mungkin dialami, ada keluarga yang kami harapkan bisa menjaga. Kita coba cari win-win solution seperti apa, tapi mereka juga punya kondisi tertentu, kondisinya sendiri. Tanggung jawab sendiri. Iya. Ya alhamdulillah sekarang kakak perempuan yang merawat. Tetapi kan itu kan harus 1x24 jam ada di sana. Nah, sementara kakak perempuan saya juga punya keluarga, punya anak yang harus kuliah dan lain sebagainya. Betul. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Wah itu juga itu satu tantangan berat juga buat kita. Tetapi saya belajar dari Pak Heri. Untuk orang tua memang kita perlu buat satu keputusan dalam hidup kita. Betul. Karena kadang juga dulu orang tua itu nggak pakai hitung-hitungan untuk berbuat sesuatu dengan kita. Betul. Iya. Betul. Kita saat ini masih kalkulasi matematika. Orang tua mungkin dulu nggak ada kalkulasi itu. Betul. Ya untuk kita. Gitu. Betul. Dan yang saya belajar tadi itu adalah bahwa ya bisa saja keadaan tidak stabil seperti dulu. Tetapi luar biasanya adalah, dan saya saksikan sampai hari ini, saya tidak melihat keluarga Pak Heri ini keluarga yang melarat atau minta-minta di mana-mana. Bahkan anak sekolah di ITB, anak tetap kuliah di yang terbaik, anak-anak semua di pesantren. Dan buat saya itu satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya, yang sangat-sangat menginspirasi kami, saya pribadi, ya. Dan luar biasa dari Bu Eni. Bisa dengan berbesar hati menerima hal ini. Karena menurut saya Pak Heri, kalau orang tua Bu, amit-amit. Mungkin saja kalau orang tua dari Bu Eni yang mengalami hal itu bisa saja. Oke, Pak Heri mau keluar kerja, oke, karena merawat orang tua saya. Tapi ini kan merawat orang tua dari pihak suami yang kemudian ini harus bermain hitung-hitungan yang nggak pasti nih. Anak mengorbankan banyak hal nih. Tapi Bu Eni bismillah. Ya, bismillah. Boleh cerita sedikit ke saya Pak Bu Eni. Apa yang paling menguatkan Bu Eni sampai akhirnya itu oke, bismillah. Selain ada hitung-hitungan matematika, oke ini akan cukup nih. Nah gitu. Yang paling menguatkan ya saya kan istri ngabdinya ke suami. Kalau suami sudah bilang itu berarti dia sudah memperhitungkan semuanya. Insya Allah ya udah itu yang terbaik saya ikutin. Memang sudah ini jalannya ya udah gitu saya terima. Oke. Wow. Saya kalau ingat aja pesan Bapak tuh jalan tuh hidupnya seperti air aja lah. Mengalir aja. Iya. Pokoknya istri ngabdinya ke suami, suami ke orang tua. Kalau emang jalannya dia untuk mengabdi ke orang tua harus seperti itu ya sudah kita dukung aja. Oke. Wah ini poin yang sangat penting. Ini poin yang sangat penting. Keimanan sih Pak, masalah tentang keimanan. Iya. Jadi. Dan saya rasa dengan seperti itu juga Pak Heri merawat orang tua dengan tenang ya di sana ya.
Itu luar biasa. Iya, Ya, Pak. ya, ya. Jadi betul seperti saya tadi bilang. Jadi kalau mungkin kami tidak dilandasi dengan keimanan ya, Gimana yang dan kuat? keyakinan yang kuat, Hmm. ya itu mungkin nggak terjadi Pak Ben. Jadi karena kita betul-betul totalitas kita pasrah. Kita lakukan ini karena ini ada orang tua, dan saya yakin kalau kita berbuat baik itu akan tetap akan kita dikasih baik juga dengan di belakang Iya, kita. iya, Itu yang membuat saya itu yakin dan totalitas yakin seperti itu. Dan Iya. kami berdua sepakat tentang hal itu ya, tentang kalau itu nggak ada keimanan itu mungkin susah untuk Iya, terjadi. pasti, Itu. pasti. Dan seperti Pak Ben bilang tadi, memang di perjalanan waktunya ya seperti itu ya Pak. Iya, iya. Apa yang kita hitung belum tentu yang Ya, manusia tidak hitung itu sesuai 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 dengan dengan kenyataan. kenyataan. Seiring waktu kan ada mengalami dengan kondisi dunia yang kurang stabil ya, Iya, iya, apalagi iya. itu pandemi segala macam. Iya, iya. Satu persatu usaha kami rontok segala macam seperti itu, dan beberapa aset-aset saya yang dulu mobil segala macam dulu untuk sekolah anak habis ini ya harus saya jual untuk Oke. butuh lagi ya mobil satunya saya jual seperti itu. Hingga pada saat yang terakhir ya udah anak ini sekolah ya kita jual aja bilang gitu. Oke, Udah. oke. Ini anggap aja ini apa namanya ya kita mungkin memang harus diuji seperti ini. Oke, Selama ini oke. kan kita hanya apa ya, kita tahun kita sukses plan, saya sebagai seorang planner sukses gitu ya, sesuai rencana. Tapi untuk saat ini kita mungkin diuji dengan kondisi seperti ini supaya kita ya harus betul-betul apa namanya yakin. Jadi ini jadi gini Mas Pak Ben, kan kadang-kadang kita gini, berbuat baik yang kita harapkan kan kita pasti dapat baiknya gitu kan Iya, ya. iya, iya. Apakah keyakinan itu akan menjadi pupus? Misalkan Ketika sekarang keadaan itu jatuh. tidak Nah, seperti yang diharapkan. mungkin saya yakin gini, kalau saya misalkan jadi, kalau kami misalkan seperti tadi dari terus miskin jadi terus kemudian berantakan seperti itu, loh, berarti ini saya jadi nggak beriman. Iya, 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 iya. Jadi saya menjadi tidak yakin. Tapi kondisi itu yang kita bisa betul-betul kita semakin yakin dan kita semakin apa namanya ikhlas menerima kondisi itu, dan kita berjalan apa adanya seperti burung lah keluar kamar makan, kita jalan. Besok mau makan apa ya kita jalan. Seperti itu kondisinya. Itu yang membuat kita saat ini menjadi tetap tenang walaupun kondisinya ya seperti itu. Anak saya nomor 4 sudah masuk di yang nomor 3 masuk di Unpad kan. Wow. Ya biaya kan semakin tinggi Pak. Iya, Ya lumayan. pasti semakin tinggi. Kemudian Kos. tapi itu tadi ternyata walaupun kita tidak dibalas dengan kebaikan berupa harta, Iya, iya, tapi iya. beberapa kemudahan dari Allah itu Betul. nyata betul-betul di depan di diri saya. Pertama kok kami anak saya tes di kuliah juga dapat Mulus. kemudian SMA. Kalau dulu kakak-kakak yang mungkin di pesantren segala macam, aduh ini kalau anak-anak ini di pesantren atau di sekolah swasta mungkin berat. Iya, Ya iya. Allah ternyata mentakdirkan dia masuk di SMA negeri yang lebih ringan. Wow. Ya itu tanpa kesulitan. Dan alhamdulillah anak saya kan masuk dengan jalur prestasi yang nomor 4 ya, dengan kemudahan itu saya yakin ini udah betul-betul udah rezeki ini gitu ya. Udah skenario, memang Allah skenariokan seperti ini, dan kita nggak boleh itu menyesali apa yang udah kita jalani. Tidak boleh menyesali Tidak apa boleh yang menyesali, sudah betul. terjadi di Kita harus tetap yakin jalan, itu yang buat kami tenang Pak Ben. yakin, ikhlas, Betul. jalani apa adanya. Betul. Dan satu lagi, doa yang nggak pernah lepas sampai sekarang. Kalau saya Iya. sudah lagi down gitu, Betul. saya bilang sama Allah, ya Allah kuatkan aku untuk ridho dan ikhlas menerima setiap takdirmu. Saya bilang Iya. gitu. Jadi Itu yang minta paling sering itu. saya terima Pak Ben. Saya dengar setiap malam. Jadi Tiap kalau- hari doa saya. kalau dia tahajud itu saya dengarkan, Jadi dan saya mengaminin dalam hati ya, saya Itu mengaminin. minta dikuatkan sama Allah bisa menerima takdirnya ini. Kalau memang udah takdir kita ya buat kita ikhlas. Betul, gitu. betul. Itu minta Betul. bantuan Allah Jangan untuk sok menguatkan. ikhlas, jangan sok kuat, tapi minta kekuatan dari Allah. Iya, itu selalu Iya, saya iya. minta tiap salat. Betul, karena memang nggak mudah menurut saya Pak Heri, Bu Eni. Kita dalam kehidupan yang sudah cukup stabil, apalagi kehidupan jabatan pada saat itu manajer. Senior manager di tahun yang 2015. Tahun 2015. 2014. pasti udah digaji di atas ya mungkin 40-50 kurang lebih ya gitulah. Dan itu sudah mapan ya, itu sudah mapan dan ambil keputusan seperti itu, dan tiba-tiba keadaan ya yang tadi sempat diceritakan, punya mobil, punya aset-aset kemudian habis.
bukan sesuatu yang mudah diucapkan dan kayaknya tapi sulit sekali untuk dijalani. Iya. Dan, Sulit itu, dijalani. dan itu kami jalanin Pak Ben. Tapi bisa dijalani. Iya, iya. Iya, dijalani. Dan Iya, mungkin ya itu tadi, mungkin orang menganggap dulu saya gila nih hari ini gitu Ya, kan. pasti. Banyak itu. Iya, iya. Semua orang nggak dengar background cerita ini. Mereka hanya dengar, oh Pak Heri resign dan rawat orang tua. Ini orang gila. Iya. Di posisi yang karir masih lumayan Di lah gitu puncak ya. karirnya. Di puncak karir. Iya, iya, iya. Saya mau gali satu lagi ke Bu Eni dulu. Bu Eni, ketika masa turun itu, kemudian aset-aset juga Habis. satu perlahan-lahan gitu. Anak juga yang tadinya sekolah di sekolah yang asrama yang bagus, Yeah. sekarang harus masuk. Bu Eni nggak rasa, wah ini kan gara-gara Pak Heri, gara-gara kamu nih buat keputusan yang keliru nih begini nih. Akhirnya kita ngalamin seperti ini nih. Nggak ada Enggak. perasaan seperti itu. Anak yang ada. Suka tuh kalau Oke. kalau Nah, anak-anak gimana lebih cara terbuka itu? sama saya Oke, gitu. Terus dia bilang, coba dulu ayah nggak berhenti kerja gitu. Pasti kita nggak kayak gini gitu. Saya bilang nggak boleh begitu, nggak boleh menyesali. Jadi saya ngasih pengertian aja. Iya. Semua itu kan sudah ditulis sama Allah, takdir. Itu yang harus kita lewati. Insya Allah nanti akan ada waktunya kita bisa lagi seperti Oke. dulu, saya bilang gitu. Terus baru tadi juga saya pergi sama Atar ngantar pesanan jamu gitu ya. Terus pas masuk Tirta, Ibu kan dia lihat-lihat rumah tuh enak kalau masuk ke sini adem, dia bilang gitu. Ibu Iya, dulu iya. kenapa nggak beli rumah di sini sih katanya gitu. Saya dulu di situ. Pak. Terus saya bilang nggak ada duitnya, saya bilang gitu. Iya. Oh waktu itu belum kaya ya. Terus sudah kaya kok nggak beli di sini. Sekarang udah nggak kaya lagi. Gitu. Saya ketawa sih. Jadi anak saya juga ngomong kadang gitu, tapi Iya, namanya iya, anak-anak ya. iya, iya, iya. Saya ketawa Kadang-kadang juga aja. tetap bilang sama anak, jadi tetap semangat. Artinya mungkin kan namanya kalau dulu mungkin tetap kondisi ya. Kalau kondisinya dulu kita tetap seperti itu, ya Anda mungkin nggak di ITB, Iya. Anda mungkin nggak di Unpad, karena Iya, Anda iya. manja gitu kan. Pasti. Kemungkinan pergi kemana, ayo. Sekarang kan jadi fokus mereka. Iya. Mereka lebih empati ke orang tuanya. Bayangkan Pak Ben, mereka kalau beli-beli sesuatu itu mereka udah sekarang bisa mengukur gitu ya. Misalkan dikasih sangu gitu, dikasih bekal, Jajan. gitu. Jajan gitu. Iya. Segini aja deh cukup gitu. Oke. Yang segini gak usah lah gitu. Artinya positif itu yang hal-hal yang seperti itu yang saya anggap itu positif buat mereka. Iya, Dan iya. di zaman yang nanti semakin susah, kita harus siapkan anak itu lebih struggle dan lebih lebih smart itu ya. Jadi tidak memanfaatkan fasilitas dari orang tua. Artinya saya persiapan mereka memang mungkin sudah ditakdirkan dengan kondisi seperti ini, anak-anak ini menjadi seorang pejuang insya Allah ya ke depannya. Itu yang memang saya harapkan. Jadi mungkin juga kamu nggak akan seperti ini. Iya. Daya juangmu nggak seperti sekarang. Iya. Dan kamu mungkin nggak habis Quran 30 juz. Gitu. Oke. Iya. Seperti itu. Jadi ini dorong-dorong ini yang membuat kamu menjadi luar biasa sekarang. Iya. Dan dulu kan ayah sering istilahnya garang lah waktu dulu kan. Digigit ayah, kamu mungkin sekarang coba kamu bisa lihat ayahmu lebih banyak waktu sama kamu. Iya. Kadang-kadang dampingin kamu ke sana sama ibu, ke nengok, terus kita ajak ngobrol. Positifnya kamu sekarang lebih dekat sama ibumu, sama bapakmu. Kalau dulu mungkin ya udah kita datang selesai tidur besok berangkat ya, itu yang mungkin positifnya. Jadi saya kasih pengertian anak seperti itu. Dan memang benar anak-anak menilai ayah memang udah nggak seperti dulu gitu ya. Ini bukan saya ini sendiri. Iya. Anak yang bilang kalau dulu mah ayah kalau udah marah udah kayak apa katanya neraka apa udah kayak kiamat kecil gitu. Nah sekarang anak udah merasa lebih tenang. Ayah udah beda, ayah beda. Itu hikmah. Jadi semua udah ditakdirkan seperti itu. Jadi kondisi ini positifnya jauh lebih banyak. Bukannya dari sisi materi Pak. Ketenangan, kita lebih tenang menghadapi hidup ini dengan lebih lebih tenang gitu ya. Kalau dulu mungkin dengan bekerja, waduh hitung kita. Ada kebutuhan ini harus, waduh ini kredit ini, sekarang udah kita nggak sama mikir seperti itu. Walaupun memang terkadang ada dadakan kebutuhan dadakan, ya untung kita punya saudara. Nah, sorry gimana? Pertanyaan saya ini menarik karena banyak orang kan banyak rezeki kan dia malah lebih happy. Betul. Rezeki berkurang
pusing. Emosi lebih nggak stabil. Tapi ini kan justru rezeki sekarang tidak seperti dulu, lebih tapi kok malah lebih stabil, lebih emosi, lebih terkontrol, lebih sabar, lebih tenang. Kok bisa? Itu dia. Jadi karena yang kita tuntut bukan hanya materi saja sih. Jadi saya lebih ke masalah empati gitu ya. Jadi kenapa saya seperti ini? Saya berempati kepada Allah gitu ya, artinya. Mungkin memang belum saatnya. Kamu harus seperti ini dulu. Ya, saya yakin itu aja. Insya Allah suatu saat nanti kemungkinan hal ini akan berubah. Iya, gitu iya. Seiring dengan kematangan saya. Iya. Kematangan anak-anak saya dan istri saya kemungkinan. Iya. Itu keyakinan aja yang membuat saya lebih jauh lebih tenang. Ini penting Pak Heri dan Bu Eni karena memang ada banyak orang di luar sana itu menggantungkan kebahagiaan itu di materi. Iya. Atau ketenangan dan lain sebagainya itu di materi. Iya. Nah, tapi kan ini kan kalau dari sisi cerita dari Pak Heri dan Bu Eni itu malah waktu dalam kondisi yang dulu ini kalau malah sedikit seperti neraka kecil, kiamat kecil terjadi. Sekarang malah lebih stabil ya, lebih tenang dan anak-anak juga bisa melihat perubahan yang lebih luar biasa. Artinya proses yang dari Allah ini memang benar-benar jadi berkah. Iya, ya, menjadi berkah. Ya, buat keluarga Pak Heri dan Bu Eni. Tapi memang juga kalau saya lihat yang diceritakan, diobrolkan Pak Heri dan Bu Eni tadi itu adalah cara Pak Heri dan Bu Eni merespon tentang kondisi yang ada. Kalau ada seorang mungkin mengalami kasus yang kurang lebih hampir sama tapi meresponnya keliru, bisa jadi berantakan. Pecah berantakan. Nah, kita hari ini ini banyak belajar dari Pak Heri Bu Eni bagaimana merespon situasi yang sulit ini sehingga itu diubah menjadi sesuatu yang jadi berkah buat keluarga, mendatangkan berkah. Ya, keuntungnya dari kecil kita dulu anak waktu masih kecil-kecil ya SD itu kan ada jatah tiap bulan tuh ke Gramedia. Iya. Itu saya kasih, itu saya jatah nih beli buku harganya 50.000 gitu. Terus waktu itu mesti 35. Saya aja ada ke toko tuh berdua Asam sama Arkis. Terus waktu itu dia ini beli buku lebih mahal. Saya bilang, aku mau beli buku ini. Ya kan nggak cukup, jatahnya dari ibu cuma 35, harganya 50. Yang lagi bulan depan kan dapat gitu. Nggak mau, maksa gitu. Akhirnya gulung-gulung tuh di toko buku. Terus saya bilang, mau berhenti nggak? Kalau enggak, ibu tinggal. Nggak berhenti ya, saya tinggal. Saya tinggal ke mobil, saya bilang bang penjaganya, saya bilang anaknya saya tunggu di parkiran. Saya bilang akhirnya datang juga. Akhirnya datang. Nah itu dia nggak mau maksa, kalau nggak punya duit ya udah ditunggu. Dia tuh mungkin terbawa sampai sekarang gitu.